Halo semuanya, gimana nih kabarnya lur? Semoga dalam keadaan sehat dan mood yang baik-baik aja ya lur ya. Jadi kali ini Mimin bakalan ngelanjutin dong gua series yaitu Throne of Steel. Dan buat teman-teman yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu, linknya ada di deskripsi. Sebelum kita lanjut, bolehlah ya untuk di subscribe tipis-tipis agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, siapkan kopi, luruskan kaki, hormati gurumu, sayangi temanmu, cintai pacarmu, itulah tandanya kita masuk ke intro. Let's go. Cerita berlanjut setelah memutuskan untuk berpisah kemarin, di mana Hao Chen dan Chai Er akan menjemput Yin Er dan senior Han Yu serta Lin Xin akan menjemput si botak. Di sana di gerbang Zenan atau tempatnya kuil pendeta, Lin Xin dan senior Han Yu pun akhirnya tiba. Tentunya menyadari kalau Hao Chen dan Chai Er pasti sudah tiba di kuil summoner, mereka pun tak mau berlama-lama dan bergegas mencari si botak kita. Sampai singkat cerita, mereka pun menemukan seseorang dengan kepala yang botak. Alhasil tanpa basa-basi lagi, Lin Xin pun langsung menghampirinya. Bahkan dengan pede ia pun langsung berinteraksi. Apalagi di seluruh kuil pendeta hanya si Masian lah yang kepala botak. Sayangnya udah pede-pede memanggil dengan sebutan si botak, mereka malah salah orang ya kan. Waduh. Awalnya Lin Xin tetap saja tidak percaya dan beranggapan kalau si botak udah operasi plastik. Tapi di saat itu juga lah sekumpulan orang kepala botak pun berdatangan dan mengatakan kalau pemimpin mereka sedang ada sebuah sparring. Jadi mereka pun berbondong-bondong mau menonton. Yang pada akhirnya karena penasaran, Lin Xin dan senior Han Yu pun ikut menonton pertarungannya. Terlihat di sana pemimpin dari tim kuil pendeta ini benar-benar sangatlah barbar. Apalagi popularitasnya di kota ini juga sangatlah besar. Yang sudah jelas pemimpin yang mereka katakan itu tak lain dan tak bukan adalah si Masian aka si botak yang asli ya lur ya. Widing. Dimana ia ternyata sudah membentuk geng botak terkuat yang sama persis sepertinya dengan otot yang menyala ya kan. Waduh. Tak hanya itu, layaknya geng botak terkuat, si botak lah yang memimpin semua pasukan ini. Yang ternyata si botak sudah mendirikan tim pendeta korps untuk meningkatkan daya dobrak dari kuil pendeta. Seperti yang kita tahu kalau kuil pendeta ini lebih dominan ke pertahanan dan skill supportnya. Tapi semenjak peperangan suci dan mendapatkan serangan dari iblis kemarin, kuil pendeta benar-benar kewalahan. Bahkan bisa dibilang hanya si Masian lah yang bisa bertarung secara langsung. Alhasil ketua dan wakil ketua yang melihatnya langsung memutuskan untuk membangkitkan lagi tim pendeta korps sebagai daya serangnya, di mana mereka mengutus si Masian lah yang menjadi ketua timnya. Dan oleh sebab itulah ia langsung melatih banyak pasukan yang diharuskan kepala botak semua ya kan. Waduh. Alhasil menyadari kalau si Masian bisa menjadi ketua dengan semudah itu, Lin Xin pun benar-benar sangat cemburu. Karena faktanya ketika ia mau menjadi ketua tim, perjalanannya benar-benar sangatlah sulit. Yang pada akhirnya karena tujuan mereka adalah menjemput si Masian, si botak pun tak keberatan sama sekali dan siap pergi kapan saja. Sayangnya para pasukannya lah yang menahannya karena katanya pemimpin mereka sudah seperti sebuah cahaya, di mana tanpa si botak yang asli, para botak lainnya tak akan bisa bertahan. Balik lagi ke kuil summoner, ternyata master yang mengontrol jiwa dari Yin Er kemarin adalah kakeknya sendiri. Di mana sang kakek juga sudah pasrah karena katanya tak ada cara lain kecuali pengorbanan ini. Sampai Hao Chen dan kawan-kawan lah yang akhirnya tiba. Tapi jelas sang kakek sendiri langsung mengeluarkan monster pemanggil dan menegaskan demi kebaikan Yin Er sendiri, lebih baik mereka langsung segera pergi. Sayangnya sebelum bertemu dengan bestinya, Hao Chen dan kawan-kawan menolak akan hal itu. Alhasil pertarungan di antara mereka pun tak bisa dielakkan. Terlebih lagi sang kakek bilang kalau bocah ingusan seperti mereka tak pantas untuk ikut campur. Tapi lagi-lagi Hao Chen tak peduli sama sekali karena katanya mereka memang tak pantas untuk ikut campur. Namun demi teman tercinta mereka siap melakukan apa saja. Alhasil sang kakek pun juga tak keberatan sama sekali untuk bertarung secara penuh. Di mana ia pun langsung memanggil lagi monster yang kuat yang bahkan sudah di tingkat 10.
Tapi sayangnya layaknya pewaris dari 3 dewa yang kuat, di mana Hao Chen sebagai dewa cahaya, Chai sebagai dewa kematian, dan Yuan Yuan sebagai dewa raksasa, mereka pun bisa dengan mudah mengatasi monster pemanggil itu. Sontak menyadari kalau di depannya ini adalah 3 sosok pewaris dewa, kakek pun awalnya cukuplah kaget. Namun ia juga tak gentar sama sekali dan siap bertarung mati-matian. Sampai wakil Asola yang muncul dan mencoba menghentikan pertarungannya. Alhasil kedatangan dari wakil tersebut membuat kakek pun sedikit oleng, yang membuat Hao Chen dan kawan-kawan pun mencoba menyelamatkan Yin Yang pada akhirnya karena sudah seperti ini, sang kakeklah yang mengatakan kalau Yin sudah memasuki tempat kutukan. Alhasil sang neneklah yang sangatlah marah dan langsung memberikan pukulan manjanya, di mana ia juga tidak menyangka kalau lakinya beneran membiarkan cucunya masuk. Sontak Hao Chen yang penasaran, ia pun menanyakan sebenarnya apa yang sudah terjadi. Yang pada akhirnya karena mereka bertiga ini juga adalah temannya Yin jadi sang kakek pun menjelaskan kalau seluruh kuil summoner sudah terkena sebuah kutukan. Diceritakan kuil summoner selama ini memang menyembah dewa binatang, di mana semua summoner akan mendapatkan berkah dari dewa tersebut dan bisa membuat kontrak jiwa dengan semua binatang yang ada. Tapi minusnya setiap kali binatang yang dipanggil sudah mati, maka impactnya akan berefek kepada summoner itu sendiri yang bisa bertransformasi menjadi jiwa binatang atau yang disebut sebagai sebuah kutukan. Dan itulah resiko dari penyembahan dewa binatang. Namun selama ini mereka masih bisa mengatasinya dengan meminta permohonan dengan pohon suci, di mana jika mereka memang tulus untuk meminta maaf, maka dewa binatang pasti akan mentoleransi dan akan menghapus kutukannya. Tapi baru-baru ini pohon suci malah bermasalah dan tak aktif sama sekali. Alhasil para summoner yang binatangnya sudah mati, jiwa mereka pun seketika terkena kekuatan kutukan. Bahkan hampir seluruh summoner di kuil summoner sudah terinfeksi kutukan jahat semua. Tentunya jika tak segera ditangani, semua orang di kuil summoner akan berubah menjadi binatang dan akan kehilangan wujud manusianya. Selain itu, Yin sebagai keturunan langsung dari mereka lah yang hanya bisa mengatasi masalah ini dengan memasuki tempat kutukan, di mana Yin akan mengorbankan jiwa miliknya agar bisa memurnikan kutukannya sekaligus menyelamatkan semua jiwa dari kuil summoner. Di sana sang kakeklah yang sebenarnya merasa sangat bersalah karena faktanya ia tak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa mengorbankan cucu tercinta. Apalagi Yin lah yang menawarkan diri untuk memasuki tempat kutukan demi menyelamatkan kuilnya ini. Di sana dikatakan kalau cara mengatasinya sebenarnya sudah tak ada. Tapi melihat Hao Chen dan kawan-kawan yang merupakan titisan dewa semua, ia pun bilang mungkin masih ada kesempatan untuk menyelamatkannya. Jadi karena mereka pernah terikat dengan artefak rantai jiwa, jadi meskipun rantainya sudah terputus, tapi tandanya masih ada. Dan oleh sebab itulah ia akan menggunakan teknik rahasia dari kuil summoner untuk mengantarkan mereka bertemu dengan cucunya itu. Dengan begitu mungkin saja mereka masih bisa menyelamatkannya. Alhasil Hao Chen dan kawan-kawan pun tak keberatan sama sekali dan langsung tiba di tempat kutukannya. Tak hanya Hao Chen, Chai dan Yuan Yuan, ternyata Lin Xin, Senior Han Yu dan si botak tadi juga ikutan masuk ke sana. Minusnya Yuan Yuan yang kagetan malah langsung memberikan pukulan manjanya. Ya lur ya, aduh. Yang ternyata ketika ditahan oleh para pasukan dari kuil pendeta tadi, tanda rantai jiwa di tubuh mereka malah aktif yang membuat mereka pun diteleport ke tempat ini. Alhasil karena sudah seperti ini, terlebih lagi mereka mendengar suara pertarungan, mereka pun langsung bergegas menghampirinya untuk menyelamatkannya. Dan benar saja Yin dengan mode barunya ternyata sudah mengamuk dan melawan banyak binatang kutukan. Bedanya Yin benar-benar sangatlah kuat dan bisa menyapu bersih semua monster tersebut. Yang ternyata tak hanya penampilan saja yang berubah menjadi lebih glowing, kekuatannya juga sangatlah mind-blowing. Terlebih lagi Maido yang kemarin hanyalah baby kecil yang lucu, sekarang sudah menyamar menjadi monster yang sangat ganas. Sontak mereka yang tadinya sangat khawatir sekarang sudah cukuplah tenang karena faktanya Yin malah bisa menyelesaikan musuhnya dengan mudah. Tapi permasalahan belum selesai sampai di sana, di mana di saat itu juga lah muncullah sesosok monster yang besar yang seharusnya adalah dewa binatang. Di sanalah Hao Chen dan kawan-kawan pun akhirnya baru bergerak untuk membantu bestinya itu.
Tapi sayangnya episode yang kali ini harus berakhir sampai di sini. So, bagaimanakah kelanjutan dari King Hao-chen? Kalau kita lihat dari preview episode berikutnya, di sana tim terkuat pun akhirnya berkumpul lagi dan siap mengalahkan Dewa Binatang. Bahkan mereka pun langsung memasang lagi rantai jiwanya. Tapi jelas Dewa Binatang tidaklah mudah diatasi. Bahkan Yin-Er pribadi benar-benar terseok-seok. Namun sayang, kita harus menunggu sampai minggu depan untuk mengetahui kelanjutannya. So, terima kasih untuk semua yang sudah menonton. Sampai jumpa di konten berikutnya. Arigatou.